dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul reflux, gastroesofagal, dan antitukak, di mana saya Lori Knonovan sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi saya, di mana reflux gastroesofagal itu penyakit reflux gastroesofagal atau gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah penyakit gangguan pencernaan kronis dan merupakan salah satu penyakit yang cukup umum dijumpai pada setiap orang. GERD juga terjadi apabila asam lambung dari perut mengalir kembali ke reflux ke dalam esofagus atau saluran makanan atau kerongkongan. Pada GERD juga asam perut dan enzim mengalir kembali dari perut menuju ke kerongkongan, menyebabkan peradangan dan nyeri pada kerongkongan. Untuk etiologi, penyakit reflux gastroesofagus disebabkan oleh proses yang multifaktor berupa coklat, obat-obatan seperti aspirin, alkohol, faktor anatomi, rokok, dan juga kehamilan. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari gastroesophageal reflux atau yang biasa disebut dengan GERD. Nah, patofisiologi dari GERD sendiri terjadi apabila asam lambung dari perut mengalir kembali atau reflux ke dalam esofagus, yaitu saluran makanan atau kerongkongan. Nah, pada gambar dapat kita lihat di mana antara lambung dan esofagus terdapat les atau lower esophageal sphincter yang mencegah aliran balik dari isi lambung ke esofagus. Nah, dalam keadaan normal dapat kita lihat pada gambar di mana makanan masuk dari mulut kemudian diteruskan ke esofagus bawah. Untuk menghindari naiknya kembali makanan ataupun asam lambung ke esofagus, ada otot yang bernama sphincter esofagus yang menutup pintu masuk menuju lambung. Kemudian makanan akan ditampung sekitar 3-4 jam untuk selanjutnya dicerna. Nah, sedangkan dalam kondisi GERD dapat kita lihat pada gambar di mana les atau lower esophageal sphincter melemah sehingga menyebabkan isi lambung kembali atau mengalami reflux ke esofagus. Nah, reflux ini dapat membuat iritasi dan dapat merusak lapisan esofagus. Reflux juga dapat mencapai pita suara atau bahkan mengalir ke dalam paru-paru. Ketika mencapai makanan dan asam lambung naik mencapai kerongkongan, umumnya penderita akan merasakan sensasi panas seperti terbakar pada dadanya atau yang biasa disebut dengan heartburn. Nah, seperti diketahui bahwa mukosa gaster atau lambung memiliki pertahanan terhadap asam lambung. Adapun mukosa esofagus yang merupakan epitel squamosa dengan keratin yang tidak tahan dengan suasana asam, sehingga cairan lambung yang reflux ke esofagus akan merusak dinding mukosa dari esofagus. Baik, di sini saya akan bahas mengenai tanda dan juga gejala khas dari GERD. Yang pertama itu ada regurgitasi, adalah kondisi saat campuran antara gastric juice atau getah perut dan terkadang juga makanan yang belum dicerna kembali ke kerongkongan dan masuk ke mulut. Yang kedua itu ada heartburn atau yang akrab disebut dengan nyeri ulu hati yang biasanya terjadi di bagian tengah dada atau tepat di perut atau tepat di atas perut. Nah, rasa sakit atau tidak nyaman ini seringkali disertai dengan munculnya rasa pahit dan juga asam di mulut. Gejala heartburn ini sendiri bisa menjadi lebih parah sesaat setelah makan besar atau saat berbaring. Yang ketiga ada hipersalivasi yang merupakan kondisi di mana wanita hamil memiliki air liur yang berlebihan. Kata para ahli, ketika seseorang sedang hamil atau beberapa wanita terkadang dapat mengeluarkan air liur lebih banyak sehingga terus-menerus meludah. Yang keempat itu ada disfagia. Disfagia sendiri ini merupakan kondisi yang membuat pengidapnya itu mengalami kesulitan menelan. Kondisi ini bisa membuat pengidapnya membutuhkan waktu lama dan usaha ekstra untuk menelan. Perasaan yang menyakitkan saat menelan itu juga bisa dirasakan hingga tidak memungkinkan untuk menelan.
Sementara odinofagia ini terjadi ketika kamu bisa menelan makanan dan juga minuman dengan normal, tetapi tenggorokan itu terasa sakit, ya, yang menusuk. Selanjutnya kita akan masuk pada penata laksanaan terapi. Penata laksanaan terapi reflux gastroesofagal sendiri ini ada dua. Yang pertama itu terapi non farmakologi, di mana terapi non farmakologi ini terjadi atau dapat dilakukan yaitu penurunan berat badan. Dianjurkan untuk pasien GRD yang kelebihan berat badan itu harus atau baru saja mengalami kenaikan berat badan. Yang kedua itu meninggalkan sandaran kepala saat tidur, dan juga menghindari makanan 2-3 jam sebelum tidur. Harus direkomendasikan untuk pasien dengan GRD nokturnal. Selanjutnya itu menghindari makanan yang dapat memicu reflux atau termasuk coklat, kafein, alkohol, makanan asam, dan juga makanan yang pedis. Yang kedua itu ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi sendiri ini yang pertama yaitu PPI selama 8 minggu adalah terapi pilihan untuk meredakan gejala dan menyembuhkan esofagitis erosif. Yang kedua itu terapi PPL harus dimulai dengan dosis sekali sehari sebelum makan pertama. Yang ketiga itu untuk pasien dengan gejala malam hari dapat dipertimbangkan dosis 2 kali sehari. Selanjutnya itu ada terapi pemeliharaan PPL sebaliknya diberikan untuk pasien GRD yang terus mengalami gejala setelah PPL dihentikan. Dan pada pasien dengan komplikasi selanjutnya itu termasuk esofagitis erosif dan esofagus barat diberikan dalam dosis efektif rendah. Yang selanjutnya itu H2 blocker dapat digunakan sebagai pemeliharaan pada pasien tanpa penyakit erosif jika pasien itu mengalami nyeri ulu hati. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Antitukak. Tukak peptik dapat terjadi di lambung duodenum, esofagus bagian bawah, dan stoma gastroenterostomi atau setelah bedah lambung. Dapat dilihat pada slide ada gambar infeksi Helicobacter pylori, di mana bakteri pylori ini hidup di saluran pencernaan kita yang letaknya di lapisan lendir saluran pencernaan atau di lambung kita. Dan dia telah sukses menginfeksi 50% populasi di dunia. Bagaimana cara menginfeksinya? Dia itu menginfeksinya dengan cara menyerang dan merusak dinding lambung beserta usus halus kita. Jadi, penyembuhan tukak lambung dan tukak duodenum dapat dilakukan dengan cepat melalui eradikasi Helicobacter pylori yang direkomendasikan untuk memastikan terlebih dahulu adanya H. pylori sebelum melalui terapi eradikasi. Tukak yang disebabkan oleh AINS atau antiinflamasi nonsteroid, pendarahan saluran cerna dan tukak dapat terjadi pada penggunaan AINS atau antiinflamasi nonsteroid. Jika terapi AINS perlu diteruskan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, atasi tukak dengan penghambat pompa proton. Yang kedua, atasi tukak dengan menghambat pompa proton dan dilanjutkan dengan misoprostol. Yang ketiga, atasi tukak dengan penghambat pompa proton dan kemudian ganti AINS dengan AINS yang selektif. Selanjutnya adalah antitukak dibagi dalam 4 subkelas terapi sebagai berikut. Pertama, antagonis reseptor H2. Yang kedua, kelator dan senyawa kompleks, dan yang ketiga, analog prostaglandin, dan yang terakhir adalah penghambat pompa proton. Antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2 mengatasi tukak lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambat
reseptor histamin 2, histamin H2. Obat ini dapat juga digunakan untuk mengatasi gejala reflux gastroenterofagus GERD. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu obat antagonis reseptor H2. Nah, adapun peringatan pada obat ini yaitu antagonis reseptor H2 sebaiknya digunakan dengan hati-hati. Pasien dengan gangguan ginjal, kemudian kehamilan, pasien menyusui. Nah, kemudian efek samping pada obat ini yaitu ada 3. Yang pertama, diare dan gangguan saluran cerna lainnya. Yang kedua, pengaruh terhadap pemeriksaan fungsi hati, jarang-jarang atau kerusakan hati. Nah, yang ketiga, sakit kepala, pusing, ruam, dan rasa letih. Selanjutnya, interaksi pada obat ini yaitu simetidin, terapi varfarin, phenytoin, dan theophylline atau aminofilin. Kemudian selanjutnya yaitu obat fenotidinol. Adapun indikasi pada obat ini yaitu tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, sindrom Zollinger-Ellison. Kemudian dosis pada obat ini yaitu pengobatan tukak lambung dan duodenum 40 mg sebelum tidur malam selama 4-8 minggu. Kemudian pemeliharaan atau tukak duodenum 20 mg sebelum tidur malam, reflux esophagitis 20-40 mg 2 kali sehari selama 6-12 minggu. Kemudian pemeliharaan 20 mg 2 kali sehari. Lanjut pada obat ranitidin yaitu adapun indikasi obat ranitidin yaitu tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AIDS, tukak duodenum karena H. pylori, sindrom Zollinger-Ellison, kondisi lain di mana pengurangan asam lambung akan bermanfaat. Nah, kemudian efek samping pada obat ini yaitu takikardi. Takikardi ini merupakan denyut jantung yang cepat. Kemudian agitasi. Agitasi ini adalah perasaan gelisah. Kemudian gangguan penglihatan. Kemudian alopecia. Alopecia ini merupakan rambut rontok tiba-tiba. Selanjutnya yaitu nefritis interstisial. Nah, ini jarang sekali. Kemudian dosis pada obat ini yaitu penggunaan oral yaitu tukak peptik ringan dan tukak duodenum 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg pada malam hari selama 4-8 minggu. Nah, untuk gastroesophageal yaitu reflux disease atau GERD 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sebelum tidur selama sampai 8 minggu. Kemudian kelator dan senyawa kompleks. Yang pertama, trikalium disitratobismutat adalah suatu kelat bismut yang efektif dalam mengatasi tukak lambung dan duodenum. Yang kedua, ranitidin bismutsitrat digunakan dalam pengobatan tukak lambung dan duodenum dan dalam kombinasi dengan 2 antibakteri untuk eradikasi H. pylori. Ketiga, sukralfat melindungi mukosa dari asam pepsin pada tukak lambung dan duodenum. Kemudian sukralfat indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Dosisnya tukak lambung dan duodenum serta gastritis kronis 2 gram 2 kali sehari pagi dan sebelum tidur malam atau 1 gram 4 kali sehari 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur malam. Diberikan selama 4-6 minggu atau pada kasus yang resisten bisa hingga 12 minggu, maksimal 8 gram sehari. Profilaksis tukak akibat stres suspensi 1 gram 6 kali sehari, maksimal 8 gram sehari. Anak di bawah 15 tahun tidak dianjurkan. Kemudian trikalium disitratobismutat.
Scantoma merupakan salah satu sedian tablet mengandung bismut sublisilet. Indikasinya untuk pasien yang mengalami diare, efek sampingnya mual, muntah, diare, sembelit, sakit perut, tinja berwarna hitam. Kemudian dosisnya untuk pengobatan simptomatik dewasa, 2 tablet anak 6-12 tahun, 1 tablet anak 3-6 tahun, 1/2 tablet. Dosis dapat diulang tiap 30 menit sampai dengan maksimal 8 dosis per 24 jam untuk pencegahan atau untuk dewasa selama perjalanan, 2 tablet 4 kali per hari selama 3 minggu. Selanjutnya yaitu analog prostaglandin. Salah satu contoh obatnya adalah misoprostol. Misoprostol yaitu suatu analog prostaglandin sintetik yang memiliki sifat antisekresi dan proteksi. Misoprostol mempercepat penyembuhan tukak lambung dan duodenum. Senyawa ini dapat mencegah terjadinya tukak karena AINS. Indikasi dari misoprostol yaitu tukak lambung dan tukak duodenum. Tukak karena AINS terutama pada pasien yang memiliki resiko tinggi mendapat komplikasi tukak lambung, seperti lansia dan penyakit yang melemahkan atau debilitating. Diberikan selama terapi AINS. Efek sampingnya diare, nyeri abdomen, dispepsia, kembung, mual, muntah, dan pendarahan vagina yang abnormal. Dosis tukak lambung dan duodenum serta tukak karena AINS 800 mg sehari dalam 2-4 dosis terbagi dengan sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Pengobatan harus dilanjutkan selama tidak kurang dari 4 minggu dan bila perlu dilanjutkan sampai 8 minggu. Profilaksis tukak lambung karena AINS dan tukak duodenum 200 mg 2-4 kali bersama AINS. Untuk anak tidak dianjurkan. Selanjutnya, penghambat pompa proton. Penghambat pompa proton terbagi menjadi 3. Yang pertama, penghambat sekresi asam lambung dengan cara menghambat sistem enzim adenosin trifosfase hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung. Dan yang kedua, penghambat pompa proton efektif untuk pengobatan jangka pendek tukak lambung dan duodenum. Selain itu, juga digunakan secara kombinasi dengan antibiotika untuk eradikasi H. pylori. Dan yang ketiga, penghambat pompa proton juga digunakan untuk mencegah dan mengobati tukak yang menyertai penggunaan AINS. Untuk peringatannya, penghambat pompa proton sebaiknya digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit hati, kehamilan, dan menyusui. Penghambat pompa proton dapat menutupi gejala kanker lambung. Dan efek sampingnya, penghambat pompa proton meliputi gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri lambung, kambuh, diare, dan konstipasi, sakit kepala, dan pusing. Efek samping yang kurang sering terjadi diantaranya adalah mulut kering, insomnia, mengantuk, malaise, dan penglihatan kabur, ruam kulit, dan pruritus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang obat esomeprazol. Indikasinya itu dia reflux gastroesophageal atau gastrophageal, reflux diases atau GERD. Efek sampingnya itu dia dermatitis. Dosisnya itu dia seperti oral atau GERD. Terapi reflux esophageal erosit 40 mg sekali sehari selama 4 minggu. Terapi tambahan selama 4 minggu dianjurkan untuk pasien yang esofagitisnya yang belum sembuh atau memiliki gejala yang menetap. Esomeprazol ini dia 40 mg hanya diberikan untuk pasien dengan mukosa C dan D yang rusak atau berdasarkan sistem klasifikasi LA. Derajatnya harus dipastikan melalui endoskopis atau diagnosa radiologi. Yang kedua itu obat lansoprazol. Indikasinya tuh dia tukang
duodenum dan tukang lambung ringan reflux esofagitis. Efek sampingnya dia bisa dilihat dari keterangan di atas. Juga dilaporkan alopecia, paresthesia, bruising, purpura, petechiae, lelah, vertigo, halusinasi, bingung, jarang terjadi di gonadotropia, impotensi. Dosisnya itu dia tukang lambung 30 mg sehari pada pagi hari selama 8 minggu. Tukang duodenum ini 30 mg sehari pada pagi hari selama 4 minggu. Pemeliharaan 15 mg sehari. Tukang lambung atau tukang duodenum ini karena ain 15-30 mg sekali sehari selama 4 minggu. Dianjurkan lagi selama 4 minggu. Jika tidak sepenuhnya sembuh, profilaksis 15-30 mg sekali sehari. Pantoprazol. Indikasi oral 20 mg pengobatan jangka panjang penyakit reflux sedang dan berat, simptomatis gastroesophageal reflux disease GERD atau penyakit reflux yang non-erosif. Dosis oral tukak peptik 40 mg sehari pada pagi hari selama 4 minggu, diikuti 4 minggu berikutnya bila tidak sembuh sepenuhnya. Reflux gastroesophageal 20-40 mg pada pagi hari selama 4 minggu, diikuti 4 minggu berikutnya bila tidak sepenuhnya sembuh. Pemeliharaan 20 mg sehari ditingkatkan sampai 40 mg jika gejala muncul kembali. Tukak duodenum 40 mg sehari pada pagi hari selama 2 minggu, diikuti 2 minggu berikutnya bila tidak sepenuhnya sembuh.